Mari kita sejenak menapak tilas perjalanan sebuah permata di tanah Borneo. Inilah Desa Sari Bekayas. Sebuah kisah tentang harapan dan ketahanan yang bersemi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jauh sebelum menjadi desa yang kita kenal hari ini, cikal bakal Sari Bekayas bermula dari sebuah perkampungan transmigrasi yang dibuka pada akhir tahun 1994. Di tengah rimba yang luas, para perintis datang membawa semangat baru. Mereka mengolah lahan, menanam cita-cita, dan secara perlahan menciptakan kehidupan. Hingga puncaknya pada tahun 1999, secara resmi kita dikukuhkan menjadi desa definitif. Desa Sari Bekayas memiliki luas wilayah sebesar 14,25 km persegi yang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sejambuan dan Dusun Bukit Selendang. Secara keseluruhan memiliki 2 RW dan 8 RT dengan jumlah penduduk sekitar 1.151 jiwa. Komunitas Sari Bekayas dibangun di atas fondasi ekonomi yang kokoh dan keragaman mata pencaharian. Salah satunya di bidang perkebunan. Sejak tahun 1994, tanaman kelapa sawit telah lama menjadi komoditas utama, serta tulang punggung yang menopang kehidupan bagi warga desa. Di bidang pendidikan, masa depan generasi penerus terjamin dengan adanya SDN 12 Air Upas, serta bimbingan awal dari TK Al-Muhajirin dan 1 unit PAUD. Bidang kesehatan ada Poskesdes dan Pustu ILP yang siap membantu pelayanan medis untuk seluruh warga. Sementara itu, pusat kegiatan sosial dan pemerintahan pun telah ditata dengan baik, mulai dari gedung-gedung pemerintahan yang representatif, gedung PKK, balai pertemuan, dan balai rakyat yang menjadi wadah musyawarah, hingga sarana ibadah berupa 1 masjid utama dan 7 musola yang tersebar di seluruh penjuru desa. Desa Sari Bekayas juga memahami pentingnya kebugaran dan kebersamaan. Infrastruktur olahraga kita semakin mumpuni dengan adanya gedung olahraga, lapangan voli, dan lapangan sepak bola. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya. Saya datang di SP6 atau di UPT Lumpak ini tanggal 14 bulan Desember tahun 1994. Kami beserta kawan ada 5 kakak. Rombongan pertama saya sendiri, Pak Parjono, kemudian Pak Suud, kemudian Pak Rasio, kemudian Pak Slamet dan Mas Wito. Cuman Mas Wito pulang ke Jawa. Terus rombongan kedua selang 28 hari, kurang lebihnya 1 bulan, disusul rombongannya Pak Ajidio. Pak Ajidio termasuk Pak Karyono, termasuk Pak Nuryati, termasuk Pak Sanari, itu termasuk gelombang kedua. Terus selang beberapa bulan kedatangan lagi dari HDI, yaitu transmigrasi umum yang dulu ditempatkan di Sande, kemudian dipindahkan di SP6, itu ada 45 kakak. Kemudian rombongan keempat, yaitu dari Jawa Tengah, yaitu rombongannya Pak Suam, Pak Nur Halim, itu 50 kakak. Kemudian rombongan yang berikutnya, yaitu dari Kerawang, rombongannya Pak Parman, yaitu kurang lebih 35 kakak. Kemudian berikutnya lagi rombongan dari Pandeglang. Waktu itu rombongannya Pak Sulaksono, yang sekarang yang masih ada, termasuk Pak Subi, Pak Hajar, kemudian Pak Wari atau Pak Kasim almarhum. Kemudian rombongan terakhir yaitu 40 kakak dari Jawa Tengah, itu rombongannya Pak Kosnan almarhum, termasuk Pak Harno, Pak Suroso, itu termasuk rombongan 40 kakak. Yang sekarang termasuk Pak Haji Supri atau Pak Ngatiman, itu rombongan 40 kakak. Jadi
terus ditambah APDT sehingga penempatan pertama untuk SP6 itu ada 320 kakak, insya Allah gitu. Terus kemudian perjalanan kami memang sudah difasilitasi pemerintah dari Jawa, mulai dari rumah sampai ke tempat ini memang sudah difasilitasi pemerintah karena program transmigrasi ini adalah programnya Pak Harto pada waktu itu dulu. Nyampe di sini sudah dikasih rumah, kemudian jaminan hidup 1 tahun yaitu berupa beras, minyak goreng, terus kemudian ikan asin, terus kemudian kacang hijau, kata itu. Insya Allah itu penempatan. Sari Bekayas ini diambil dari sungai dekatnya Pak Karno. Itu namanya Sari Bekayas atau desa Sungai Bekayas. Maka oleh tokoh-tokoh masyarakat terutama dari APDT termasuk dari kawan-kawan dari APDT yang masuk ke sini termasuk Pak Oman sepakat desa SP6 itu berganti nama dengan dikasih nama desa Sari Bekayas. Itu sejarahnya dari sungai dekatnya Pak Karno itu dulu namanya Bekayas, maka desa kita dinamakan desa Sari Bekayas, itu insya Allah gitu. Ya, terima kasih. Namanya kita tinggal di desa baru, otomatis ya kita berupaya bagaimana supaya kita mempunyai penghasilan. Ada sebagian lahan yang ada 0,5 hektar itu ya dikerjakan, ditanami sayur mayur, ada yang tanaman pangan, termasuk kalau saya sendiri itu ya mulai dari awal memang tanah 0,5 hektar ini saya manfaatkan, ya saya tanamin jagung, saya tanamin kedelai, tanamin semangka, bahkan saya pernah sekali panen semangka itu 5 ton pada waktu itu. Kemudian kawan-kawan lain ada juga kerja yang di perusahaan sebagai namanya BHL, buruh harian lepas, karena kan dia tempatnya di transmigrasi. Ada juga yang jualan sayur mayur, ya keliling ke Manis Mata, kemana-mana, supaya ibaratnya ada penghasilan tambahan, itu insya Allah gitu. Ini terus ini tambahan lagi, pernah namanya Poliplan ini stagnan selama 4,5 tahun. Jadi pada waktu itu perusahaan tidak ada pekerjaan lagi sehingga kawan-kawan itu ya kemana-mana, ada yang di HSL, ada yang cari emas di Sande, ada yang merantau di Tumbang Titi, jadi banyak sekali karena perusahaan di sini tidak ada pekerjaan lagi. Nah ini jadi termasuk stagnan namanya 4,5 tahun Poliplan itu tidak ada kerjaan, tidak ada aktivitas, sehingga orang-orang yang betah di sini memang ya betul-betul ujian, yang lain sudah banyak yang kabur ke Jawa itu ceritanya gitu. Ya kalau listrik memang belum, namanya di daerah baru ya, jadi belum ada listrik. Cuman seingat saya SP6 itu di jalan poros, jalan provinsi itu dilewati atau dipancang listrik itu tahun 1998. Cuman ya ada kabel tapi tidak ada dayanya, tidak ada listriknya. Selang berapa tahun itu ada listrik, kadang-kadang ya mati, kadang-kadang hidup, kadang-kadang 1 tahun tidak pernah hidup juga ada waktu itu. Terus kemudian kalau fasilitas kesehatan memang namanya program pemerintah itu juga ada postunya ada, kemudian namanya fasilitas umum yang untuk kesehatan ada, kemudian untuk sekolahan juga sudah mulai dibangun. Terus kalau masjid kita untuk sarana umum, masjid kita ini 1 tahun setelah penempatan itu baru dibangun, baru jadi masjid yang dulu, bukan sekarang ya. Nah, ini kan sudah dibangun ya. Nah, kalau yang awal untuk dari transmigrasi itu penempatan 1 tahun berada masjidnya itu, insya Allah gitu. Harapan saya ke depan untuk desa Sari Bekayas bagi anak-anak muda sekarang kan tinggal meneruskan bapak-bapak kita ini yang dulu berjuang, dulu ya kayak gitu keadaannya, sekarang ini sudah tinggal menikmati, apalagi jalan kita sudah aspal. Kalau bisa harapan saya ke depannya itu ya, yang terutama yang bagi anak muda ya, supaya berusaha yang lebih gigih lagi untuk memajukan desa kita agar bisa dinikmati anak cucu kita sampai kapanpun. Salah gitu. Selamat hari ulang tahun Desa Sari Bekayas yang ke-26 tahun 2025. Mudah-mudahan ke depan desa kita, Desa Sari Bekayas lebih maju lagi, lebih makmur lagi. Salam demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Desa Sari Bekayas yang ke-26. Semoga desa kita yang tercinta ini kedepannya menjadi desa yang bersih, indah, sejahtera, dan aman. Yeay! Selamat
Selamat Hari Jadi Desa Sari Bekayas yang ke-26. Semoga Desa Sari Bekayas menjadi desa yang bersih, indah, sejahtera, aman. Selamat Hari Jadi Desaku tercinta yang ke-26. Mari kita jaga nilai-nilai luhur, lestarikan tradisi, sekaligus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Jadi Desa Sari Bekayas yang ke-26. Semoga Desa Sari Bekayas makmur, maju, dan Sukses selalu. Inilah Sari Bekayas, sebuah kisah sukses dari sebuah perkampungan transmigrasi yang bertransformasi menjadi desa yang mandiri, berbudaya, dan maju digerakkan oleh kemakmuran sawit dan keragaman usaha warganya. Setiap bangunan, setiap fasilitas adalah simbol dari kekuatan persatuan dan semangat gotong royong yang tak pernah padam. Di momen bersejarah ini, mari kita perbaharui janji untuk terus menjaga dan membangun desa tercinta ini. Selamat Hari Jadi Desa Sari Bekayas.